dari kejujuran yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini atas kenegarawanan, atas kebesaran, kesuksesan Pak Jokowi di dalam memimpin Indonesia hari ini, saya jadi ingat dua hal, dua kelompok, dua sosok. Yang pertama Fadlizon, yang kedua adalah kelompok grup kadrun gitu aja lah ya. Yang pertama Fadlizon. Mestinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini harus disimak betul-betul oleh Pak Fadlizon. Dan saya tidak tahu di acara deklarasi sebesar ini antara PKB dan Gerindra, saya tidak melihat sosok kehadiran Fadlizon. Nggak tahu nih apakah tidak hadir atau emang tidak kesorot kamera. Tapi sepanjang yang saya pantau dari awal sampai akhir, saya tidak melihat ada sosok kelentaban Fadlizon ada di acara itu. Mestinya kalau sosok sekali berfadlizon di Partai Gerindra ada di barisan depan lah ya, di barisan para petinggi elit-elit Gerindra bersama Pak Prabowo. Tapi saya lihat dia dari ujung timur sampai ujung barat, di tengah-tengah juga nggak ada. Mungkin sembunyi atau apa ya? Nggak tahu nih, kalau alam Partai Gerindra sendiri yang tahu. Mengapa saya menjadi ingat Fadlizon? Karena Fadlizon selama ini partainya sudah berkoalisi dengan Pak Jokowi, berkoalisi dengan pemerintah hari ini, tapi suaranya masih masih tahu banyak seperti yang dulu-dulu. Padahal sudah pernah ditegur oleh Pak Prabowo bahwa konsekuensi koalisi dengan pemerintah, koalisi bergabung dengan Pak Jokowi, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, saya sepakat 100%. Ada 3 unsur besar yang dipegang oleh Pak Prabowo. Disiplin, kesetiaan, dan kehormatan. Mestinya Fadlizon mengikuti instruksi Pak Prabowo, disiplin di dalam berkoalisi, setia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Dan jaga kehormatan. Kehormatan partainya mestinya, kehormatan Gerindra, dan kehormatan Pak Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan, sebagai orang yang sudah sangat besar hati, dirangkul, bersedia, setia dengan Pak Jokowi. Sudah dicontohkan begitu. Tapi ya kita kan menyaksikan sendiri, kita melihat bersama apa yang selama ini dilakukan oleh Fadlizon. Itu mengapa saya menjadi ingat Fadlizon. Yang kedua, saya menjadi ingat juga dengan kelompok yang selama ini nyinyir terus mengganggu kebijakan Pak Jokowi, kelompok kadrun keparat. Ya kelompok kadrun keparat kan kemudian menilai, menjustis Pak Prabowo sebagai pengkhianat setelah bergabung dengan Pak Jokowi, setelah mau diangkat menjadi menterinya Pak Jokowi. Ini harus diambil pelajaran nih. Sekali Pak Prabowo saja punya besar hati menjadi sosok yang disiplin dengan negara ini, dengan kebijakan negara ini, disiplin dengan koalisi, dengan pemerintah, setia dengan Pak Jokowi, menjaga kehormatan diri dan bangsanya. Tapi mengapa antum masih terus nyinyir dan menuduh oligarki, segala macam